Hai guys, hai guys, hai guys. Hai guys, nama saya Maria dan saya kelas 9 SMP. Saya bersekolah di SMP Santo Yosep. Pada video ini saya akan membahas mengenai olahraga bulu tangkis. Pastinya teman-teman semua sudah nggak asing dengan olahraga yang satu ini, mengingat bulu tangkis merupakan olahraga yang sangat terkenal di Indonesia. Tahukah kamu bahwa bulu tangkis menjadi olahraga penyumbang medali terbanyak untuk Indonesia? Hingga Olimpiade 2016, cabang olahraga bulu tangkis ini sudah menyumbangkan total 32 medali, yaitu 7 emas, 13 perak, dan 12 perunggu. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah bulu tangkis, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk bermain bulu tangkis, luas lapangan bulu tangkis, dan yang terakhir teknik-teknik untuk bermain bulu tangkis. Nah, sekarang sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis dipercayai berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu. Namun juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, di Tiongkok itu, permainan bulu tangkis disebut sebagai cience. Aturan mainnya yaitu menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Nah, di Inggris, bulu tangkis dikenal dengan nama battledore and shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat sebagai battledores-nya dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Nah, bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan tersebut. Zaman dahulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan battledore and shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan battledores and shuttlecock ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an, dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Badminton sendiri mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Nah, sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Dan di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton menjadi salah satu olahraga kebangsaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet mancanegara. Untuk bermain bulu tangkis, pastinya kita membutuhkan perlengkapan-perlengkapannya. Yang pertama, kita membutuhkan raket. Raket memiliki maksimal panjang 68 cm dan lebar 22 cm. Berat raket tak lebih dari 150 gram dan panjang kepala raket adalah 28 cm. Yang kedua adalah senar. Kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30 plus lb. Selain itu, kita juga memerlukan kok. Kok dibuat dengan rangkaian bulu hewan, yaitu bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka. Yang keempat, kita memerlukan sepatu. Sepatu bulu tangkis memiliki sol karet di bagian bawahnya yang mengakibatkan agak banyak ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis memiliki panjang 13,40 meter dan memiliki lebar 6,1 meter. Dan untuk panjang net pada lapangan bulu tangkis, panjang net lapangan bulu tangkis adalah 610 cm, sedangkan lebarnya yaitu 75 cm. Dan tinggi tiang net bulu tangkis adalah 152,4 cm. Dan sekarang saya akan membahas teknik-teknik untuk bermain bulu tangkis. Yang pertama adalah teknik memegang raket atau grip. Cara melakukan teknik forehand adalah tangan kita seperti akan berjabat tangan dengan orang lain, lalu memegang raket dengan seperti ini. Sedangkan teknik backhand
Posisi ibu jari sedikit terpisah dengan keempat jari lainnya, sehingga memegang rakitnya seperti ini. Kedua adalah gerakan kaki atau footwork. Gerakan ini harus dipelajari karena seorang pemain bulu tangkis dituntut untuk lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan yang melakukan pukulan saja, tapi juga anggota tubuh lainnya terkecuali pergerakan kaki. Footwork juga sangat dibutuhkan untuk melakukan dan menghasilkan pukulan-pukulan berkualitas sekaligus mematikan antara tangan, tubuh, dan kaki haruslah terjadi suatu harmonisasi. Yang ketiga adalah teknik pukul. Teknik pukul di badminton sangatlah banyak. Teknik pertama yaitu teknik lob. Teknik lob dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan ini akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Teknik kedua adalah teknik drop shot. Teknik drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net, sehingga lawan akan kesulitan untuk memukul balik. Yang ketiga adalah teknik drive. Teknik drive merupakan jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang keempat ada teknik netting. Teknik netting merupakan jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini merupakan pukulan yang cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila teknik ini berhasil dilakukan, tim lawan akan kesulitan untuk mengembalikan serangan. Yang kelima adalah teknik smash. Teknik smash merupakan jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Terkadang smash dilakukan dengan melompat. Lalu ada teknik servis. Terdapat 3 jenis teknik servis, yaitu yang pertama forehand pendek. Teknik ini berarti melakukan servis dengan menggunakan sedikit tenaga saja mengakibatkan ayunan pada raket tidak terlalu kuat. Lalu yang kedua ada teknik forehand panjang. Teknik ini menggunakan tenaga penuh pada saat melakukan servis, sehingga posisi jatuhnya shuttlecock atau kok akan berada sangat jauh dari net. Yang ketiga ada teknik backhand. Teknik ini dilakukan dengan penggunaan tenaga yang sedang dan ayunan yang sedang pula, sehingga tidak terlalu kuat dan tidak terlalu pelan. Sikap dan posisi badan juga penting dalam bermain bulu tangkis. Caranya yaitu posisikan badan bertumpu pada kedua kaki kanan dan kiri. Hal ini berlaku pada saat menyerang ataupun bertahan. Lalu tekuk atau bengkokkan kedua lutut. Selanjutnya berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang berada dalam posisi tegak. Yang ketiga, kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Salah satu lengan siku yang tidak memegang raket berada di samping badan agar tangan lainnya yang memegang raket bebas bergerak. Lalu posisi badan ketika memukul, hitting position. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam permainan olahraga bulu tangkis tidak hanya cara memukul, tapi posisi tubuh pada saat melakukan pukulan juga sangat mempengaruhi kualitas pukulan. Maka dari itu, terdapat detail posisi badan ketika memukul yang benar, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, usahakan posisi badan nyamping ke arah net. Yang kedua, kaki kiri berada di depan kaki kanan. Lalu yang ketiga, posisi badan berada di belakang shuttlecock. Lalu yang keempat, bahu kanan sedikit ditarik ke belakang. Dan yang kelima, ketika sedang melakukan beberapa pukulan, maka harus ada pergantian pada posisi bahu kanan dan kaki kanan. Sekian informasi-informasi mengenai bulu tangkis dari saya.
Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Semoga video ini cukup bermanfaat bagi yang ingin bermain bulu tangkis. Terima kasih sudah mendengarkan.